Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Oktavia dengan NPM 2151020221, Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Qiraatul Quran. Berdasarkan analisis jurnal yang saya review data tentang ilmu Qiraatul Quran, yaitu pengertian dari Qiraatul Quran secara etimologis. Lafaz qiraat merupakan bentuk dasar dari akar qara'at, yaqra'u, qira'atan wa qur'anan, yang berarti bacaan. Makna asalnya juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Artinya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Yang kedua, perbedaan antara qiraat dan Al-Quran. Al-Quran dan qiraat pada harokatnya adalah dua hal yang berbeda. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan mengandung kemujizatan, sedangkan qiraat adalah perbedaannya terdapat pada lafaz wahyu dan perbedaan dan cara membacanya dari segi takhfif ataupun tasqil. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat kuat meskipun perbedaan keduanya tidak dapat dipungkiri. Al-Quran terdiri dari lafaz dan susunan ayat, sedangkan qiraat terdiri atas lafaz dan cara membacanya. Yang jelas, Al-Quran dan qiraat bukanlah dua hal yang berbeda sempurna, namun hanya berbeda dalam suatu segi, yaitu bahwa Al-Quran adalah mencangkupi tempat-tempat yang disepakati dan yang diperselisihkan bacaannya yang bersumber mutawatir dan Rasulullah, sedangkan qiraat adalah bentuk-bentuk perbedaan bacaan baik yang mempunyai kedudukan mutawatir maupun syadz. Yang ketiga, macam-macam qiraat. Seperti halnya hadis, qiraat berdasarkan kuantitas sanad terdiri dari beberapa tingkat sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, meskipun antara suatu dengan yang lainnya berbeda pendapat di antara tingkatan tersebut seperti berikut: mutawatir, mansyur, ahad, syadz, mudu, dan mudoj. Yang keempat, sumber qiraat. Berdasarkan kenyataan maupun argumentasi yang tegas dan kuat, seorang muslim harus mempercayai bahwa Al-Quran itu baik lafaz atau redaksi maupun makna berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada padanya campur tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun malaikat Jibril, apalagi kekuasaan untuk menukar letak huruf dan ayat-ayat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sejarah perkembangan qiraat. Nabi SAW menerima Al-Quran dari malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Sejarah mencatat bahwa selama kurun waktu tersebut Nabi tidak hanya menetap di Mekah, namun sering berpergian ke hijrah kota lain seperti Madinah. Proses turunnya Al-Quran dan perjalanan dakwah Nabi tersebut tentu sangat berpengaruh pada sejarah dan perkembangan qiraat. Di kalangan ulama terdapat dua pendapat yang menjelaskan tentang kapan mulai munculnya qiraat. Pendapat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, qiraat turun di Mekah bersama permulaan turunnya wahyu Al-Quran. Pendapat ini berargumen bahwa kebanyakan surat Al-Quran turun di Mekah dan di dalamnya terdapat qiraat. Namun tidak demikian dengan surat-surat yang turun di Madinah. Menurut mereka, inilah yang hanya menunjukkan bahwa qiraat diturunkan di Mekah. Yang kedua, qiraat diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Pendapat kedua ini beralasan bahwa dengan banyaknya orang-orang yang masuk Islam di berbagai suku dan kalangan dengan bahasa dan lahjat mereka masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran dengan 7 huruf.
Kedua pendapat di atas nama-nama kuat namun masih bisa dikompromikan dengan mengacu kepada makna qiraatul sendiri. Dan kesimpulannya yaitu belajar ilmu qiraat itu tidak bisa dipisahkan dari belajar ilmu lain seperti ilmu rasam, ilmu tajwid, ilmu wakaf, dan ibida, ilmu tafsir sejarah Al-Quran, bahasa suku Arab, ilmu bahasa, dan lain-lainnya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu qiraatul Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran dan berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itulah jurnal yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.